Shalom, perkenalkan nama saya Yani Elmiwati Saku, kelas C semester 4, NIM 01 2019 0108. Saya di sini akan membuat video dengan judul Pengertian Keluarga, Sekolah, dan Anak Didik. Alasan saya mengambil judul ini untuk mengetahui bagaimana fungsi keluarga, sekolah, peranan dalam sekolah, serta fungsi sekolah dalam keluarga, dan dampak dari kerjasama antara sekolah dan keluarga bagi peserta didik. Jadi, secara operasional, sosiologi adalah suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari masyarakat sebagai keseluruhan, yakni antara hubungan di antara manusia dengan manusia, manusia dengan kelompok, kelompok dengan kelompok, baik formal maupun material, baik statis maupun dinamis. Manusia di samping sebagai makhluk individu juga merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri, dalam arti manusia memerlukan bantuan orang lain yang menyelesaikan problematika kehidupan yang dihadapinya. Rasa perlu atau bantuan manusia kepada yang lain, dan memang manusia adalah makhluk sosial. Hal ini dikodratkan oleh Tuhan, dan Allah juga telah memberikan bagaimana manusia untuk saling tolong-menolong. Keluarga dan sekolah merupakan lembaga atau institusi sosial yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan anak didik, karena di keluarga dan sekolah terjadi interaksi antar individu atau kelompok dengan berbagai kepentingan. Maka dari itu sangat menarik untuk dikaji hubungan keluarga dengan sekolah ditinjau secara sosiologi. Keluarga juga timbul dari latar belakang lingkungan masyarakat hingga menjadikan anak terpengaruh dengan kegiatan-kegiatan yang di lingkungan. Yang pertama itu pengertian keluarga. Keluarga adalah sekelompok orang yang dipersatukan oleh pertalian kekeluargaan, perkawinan atau adopsi yang disetujui secara sosial, yang umumnya secara bersama-sama menempati tempat tinggal dan saling berinteraksi sesuai dengan peranan-peranan sosial yang telah dirumuskan dengan baik. Mengacu pada makna keluarga secara sosial kultural Indonesia pada khususnya diketahui bahwa keluarga mempunyai 5 fungsi sebagai berikut. Yang pertama itu sebagai persekutuan primer, yaitu hubungan antara anggota keluarga bersifat mendasar dan eksklusif karena faktor ikatan biologis, ikatan hukum, dan karena adanya kebersamaan dan mempertahankan kehidupannya. Yang kedua itu sebagai pemberi afeksi atau kasih sayang atas dasar ikatan biologis dan ikatan hukum yang didorong oleh rasa kewajiban dan tanggung jawab. Yang ketiga itu sebagai lembaga pembentukan yang disebabkan faktor anutan keyakinan agama, nilai budaya, nilai moral baik bersumber dari dalam keluarga maupun dari luar. Dalam keluarga terjadi interaksi antar anggota keluarga, interaksi antar suami istri, ayah dan anak, ibu dengan anak, bahkan keluarga dengan keluarga lain. Dalam interaksi itu terjadi proses belajar, pembinaan, bimbingan atau proses pendidikan. Proses pendidikan anak dalam keluarga akan terjadi timbal balik, yaitu orang tua mendidik anaknya dan sebaliknya orang tua pun turut dikembangkan pribadinya dengan anak. Sedangkan menurut Okbum fungsi sosial keluarga itu adalah sebagai berikut. Yang pertama itu sebagai fungsi kasih sayang, yang kedua itu sebagai fungsi ekonomi, yang ketiga fungsi pendidikan, 4 fungsi perlindungan dan penjagaan, kelima itu fungsi rekreasi, keenam fungsi status keluarga, dan yang terakhir itu fungsi agama. Poin yang berikut, konsep sekolah. Sekolah merupakan suatu institusi sosial formal dan sengaja dibentuk yang mentransformasikan nilai-nilai dan norma yang berkembang dalam suatu masyarakat. Menurut Hafid Hatz, bahwa bentuk-bentuk sekolah dalam masyarakat itu pada umumnya ada 3 pendirian. Yang pertama, bentuk sekolah tradisional.
Menurut pandangan ini, sekolah itu harus lepas sama sekali dari masyarakat. Dengan demikian, maka sekolah ini akan membatasi dan mengisolir diri dari masyarakat. Waktu-waktu maka di sekolah ini kebanyakan dibagi antara 3R, reading, writing, arithmetic, atau 3M, membaca, menulis, dan menghitung. Dan pelajaran-pelajaran itu pun terpisah satu sama lain. Yang berikut, bentuk sekolah sebagai suatu modal dari masyarakat. Maksudnya, sekolah yang aktivitasnya terletak pada murid, jadi murid beraktivitas terhadap sekolahnya. Di sini anak belajar supaya hidup sebagai seorang manusia yang cakap dan baik dalam masyarakat. Yang berikut, bentuk sekolah masyarakat. Pada prinsipnya, sekolah ini berhubungan sangat erat dengan masyarakat. Sekolah di sini sebagai pelaksana agar masyarakat menjadi baik dan murid-murid dapat terlibat aktif dalam masyarakat, baik anak-anak maupun dewasa. Di sini masyarakat sebagai dasar dari pendidikan dan ada kecenderungan berpikir bahwa keseluruhan masyarakat adalah sebagai suatu edukatif agen atau masyarakat sebagai pendidik. Poin yang berikut, hubungan keluarga dengan sekolah. Keluarga sebagai satuan organisasi terkecil di masyarakat mendapat peranan sangat penting karena membentuk kepribadian dan watak anggota keluarganya. Sedangkan masyarakat terdiri dari keluarga-keluarga. Dari satuan terkecil itu terbentuklah gagasan untuk terus mewariskan standar watak dan kepribadian yang baik yang diakui oleh semua golongan masyarakat. Salah satu institusi yang mewariskan kepribadian dan watak kepada masyarakat adalah sekolah. Sekolah tidak akan terus berdiri jika tidak didukung oleh masyarakat. Maka dari itu sistem sosial ini saling mendukung dan melengkapi. Jika di sekolah dapat terbentuk perubahan sosial, ini saling mendukung dan melengkapi. Jika di sekolah dapat terbentuk perubahan sosial yang baik berdasarkan nilai atau kaidah yang berlaku, maka masyarakat pun akan mengalami perubahan sosial. Adapun kriteria sekolah masyarakat, community school dapat diringkas sebagai berikut. Yang pertama, sekolah sebagai guru kehidupan masyarakat terhadap anak-anak. Sekolah mempunyai suatu pemerintah, sekolah di mana anak-anak belajar untuk memerintahkan mereka sendiri. Dia mempunyai program yang bermacam-macam. Dia mengizinkan semua anak untuk mendapat suatu yang konstruktif yang dapat mereka kerjakan secara sukses, yaitu menggunakan sumber masyarakat lokal. Sekolah bekerja untuk memperbaiki lokal. Sekolah cenderung untuk mengorganisasi kurikulum pada kelas-kelas yang mula-mula di sekitar masalah lokal dan isu lokal. Sekolah sebagai pusat kehidupan masyarakat dan tindakan untuk penduduk dari semua umur dan kelas, membantu fasilitas-fasilitas untuk belajar dan berkreasi. Yang berikut, sedangkan ciri-ciri sekolah masyarakat menurut Olsen ialah sebagai berikut. Yang pertama, sekolah itu memperbaiki kehidupan setempat. Dengan adanya sekolah, maka orang dalam masyarakat menjadi manusia yang lebih baik, jasmani, emosional, sosial, dan material. Yang kedua itu, sekolah itu menggunakan masyarakat sebagai laboratorium untuk belajar. Di sini sekolah tidak hanya terbatas antara 4 dinding kelas, tetapi juga membuka pintu untuk mengadakan timbal balik dengan masyarakat. Yang berikut itu, gedung sekolah menjadi pusat kegiatan masyarakat. Poin yang berikut, pengertian sosialisasi anak didik. Seorang individu tidak akan terlepas dari kehidupan sosial. Artinya manusia pasti akan menemui kehidupan sosial yang akan berkumpul antara satu dengan lain di lingkungan kelompok masyarakat tertentu. Adanya manusia berkumpul dengan kelompok masyarakat ini sudah barang
tentu manusia perlu mengetahui keberadaan tentang kelompok masyarakat tertentu itu. Berarti manusia perlu adanya bimbingan belajar untuk mengetahui kelompok sosial tersebut. Proses membimbing individu ke dalam dunia sosial disebut sosialisasi. Dalam proses inilah manusia akan mengetahui tatanan kehidupan lingkungan di mana ia tinggal, dan pada akhirnya ia mengetahui akan dapat beradaptasi dengan situasi yang terjadi di lingkungannya tersebut. Dalam hal ini, S. Nanution mengatakan bahwa sosialisasi adalah belajar. Dengan bertemunya individu dengan kelompok masyarakat tertentu, maka sangat perlu untuk mengetahui hal-hal yang biasa terjadi pada kelompok masyarakat tertentu terjadi. Dengan demikian, bahwa sosialisasi adalah proses belajar untuk mengenal dan menghayati kebudayaan masyarakat dalam lingkungannya. Dalam hal kaitannya dengan sosialisasi anak didik, bahwa anak didik yang datang ke sekolah tentu memiliki latar belakang yang berbeda. Dengan perbedaan inilah yang menuntut para peserta didik untuk selalu belajar mengenal, menghayati kebudayaan yang terjadi di lingkungan sekolah tersebut. Sebagai contoh, siswa yang di rumah yang jarang bersosialisasi di rumah karena orang tua jarang pulang, atau orang tua memiliki kesibukan di luar rumah, atau bahkan orang tua selalu mendampinginya di setiap hari. Begitu siswa di sekolah tentu akan berbeda. Dengan di sekolah, siswa harus berlaku berbeda dengan di rumah, baik dengan sesama siswa maupun dengan guru, yang mengakibatkan sebuah hubungan interaksi antar sesama. Menurut pandangan Kimball Jung, sosialisasi ialah hubungan interaktif yang dengannya seseorang mempelajari keperluan sosial dan kultural yang menjadikan seorang sebagai anggota masyarakat. Poin berikut, proses sosialisasi anak didik. Sosialisasi itu sebagai proses belajar yang membimbing anak ke perkembangan kepribadian sosial sehingga dapat menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab dan efektif. Perkembangan sosial anak sangat dipengaruhi proses perlakuan dan bimbingan orang tua terhadap anak dan mengenalkan berbagai aspek kehidupan sosial atau norma-norma kehidupan masyarakat. Selanjutnya, dalam sosialisasi anak terdapat sejumlah media sosialisasi, yakni pertama, keluarga, yang merupakan orang pertama yang mengajarkan hal-hal yang berguna bagi perkembangan dan kemajuan hidup manusia adalah anggota keluarga. Orang tua atau keluarga harus menjalankan fungsi sosialisasi. Yang kedua, teman sepermainan di sekolah, yang merupakan lingkungan sosial kedua bagi anak setelah keluarga. Dalam kelompok ini, anak akan menemukan berbagai nilai dan norma yang berbeda, bahkan bertentangan dengan nilai-nilai yang dianut dalam keluarga. Yang berikut, lingkungan kerja, yang merupakan proses sosialisasi lanjutan. Tempat kerja seseorang mulai berorganisasi secara nyata dalam suatu sistem. Sejumlah yang perlu dipelajari dalam lingkungan kerja, misalnya bagaimana menyelesaikan pekerjaan, bagaimana bekerja sama dengan bagian ini, dan bagaimana beradaptasi dengan lingkungan kerja. Yang berikut, media massa, yang merupakan sarana dalam proses sosialisasi karena banyak memberikan informasi yang dapat menambah wawasan untuk memahami keberadaan manusia dan berbagai permasalahan yang ada di lingkungan sekitar. Media massa merupakan sarana yang efektif dan efisien untuk mendapatkan informasi. Melalui media, seseorang dapat mengetahui keadaan dan keberadaan lingkungan dan kebudayaan, sehingga dengan informasi tersebut dapat menambah wawasan seseorang. Poin yang berikut, sosialisasi peserta didik di sekolah. Sekolah merupakan media sosialisasi yang lebih luas dari keluarga. Sekolah memegang peranan yang cukup penting dalam proses sosialisasi anak.
Walaupun sekolah merupakan hanya salah satu lembaga yang bertanggung jawab atas pendidikan anak, sekolah mempunyai potensi yang pengaruhnya cukup besar. Di sekolah, anak tidak hanya mempelajari pengetahuan dan keterampilan, melainkan juga sikap, nilai-nilai, dan norma-norma. Poin yang berikut, peran keluarga dalam proses sosialisasi peserta didik. Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul di dalam suatu tempat di bawah suatu atap dalam saling berketergantungan. Keluarga merupakan kelompok masyarakat terkecil bagi anak. Keluargalah tempat pertama kali pendidikan diberikan, terutama adalah ibu, di mana seorang ibu dikatakan sebagai al-umumadral satul, di mana sebelum anak mendapat pendidikan dari orang lain, ibulah yang pertama kali memberikan sebuah pendidikan. Dari proses pendidikan yang diberikan ibu inilah yang terjadi sebuah interaksi seorang ibu dengan anaknya. Adapun fungsi keluarga di sini yaitu memelihara dan mendidik anggota keluarganya dengan sebaik-baiknya dan terus lanjut sampai ia mandiri. Selain itu, keluarga dapat merupakan tempat belajar bagi anak dan merupakan wadah bagi anak dalam konteks proses belajarnya untuk mengembangkan dan membentuk diri dalam fungsi sosial. Menurut hukum, fungsi keluarga itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, fungsi kasih sayang. Kedua itu fungsi ekonomi. Yang ketiga, fungsi pendidikan. 4, fungsi perlindungan atau penjagaan. 5, fungsi status keluarga. 6, itu fungsi agama. Demikian materi singkat dari saya. Terima kasih. Shalom.